Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selamat malam saudara-saudara yang kekasih. Selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali untuk dapat menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah online. Dan malam hari ini merupakan kebaktian pendalaman Alkitab, sehingga membutuhkan perhatian yang lebih serius dari kita semua. Puji Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala, kita mohon berkat Tuhan, mohon kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang di dalam sorga, kami mengucap syukur, terima kasih buat rahmat dan kemurahan-Mu. Malam hari ini kembali kami dapat bersama-sama jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Kami mohon Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, di antara kami, hadir di dalam persekutuan anak-anak Tuhan, tiap keluarga, dan Tuhan Roh-Mu yang kudus akan menolong kami, mengajar kami, dan menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, buat supaya jemaat-Mu dapat mengerti firman, mengerti bahasa Roh Kudus, bahasa Alkitab, dan demikian juga Tuhan hamba-Mu dapat berkata-kata dengan hikmat daripada Engkau, kasih karunia daripada Tuhan. Segala puji bagi Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa ini. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara-saudara. Malam hari ini pokok pembahasan kita firman Tuhan di dalam surat Petrus yang pertama Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Rasul Petrus menyatakan bahwa Tuhan telah memanggil kita keluar dari kegelapan, masuk dalam terangnya yang ajaib. Dan untuk itu, maka kita mempunyai suatu posisi, kedudukan yang luar biasa. Nah, kedudukan itu bukan untuk supaya kita punya prestise atau gengsi kita naik, tetapi rupanya ada maksud Tuhan. Maksudnya apa? Yaitu supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saudara, puji Tuhan, ya. Saudara mungkin masih ingat beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan yang memanggil kita itu setia. Dan karena Dia setia, maka Dia akan menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Apakah saudara menanggapi itu? Atau saudara bertanya dalam hati, kalau begitu berarti kita itu pasif. Kita tidak perlu berbuat sesuatu setelah dipanggil Tuhan. Kita menunggu saja Tuhan menyempurnakan. Tidak demikian, saudara. Sebab itu, firman Tuhan malam hari ini akan meneruskan atau akan menindaklanjuti firman Tuhan pada hari Minggu tadi, yang menyatakan Tuhan yang memanggil kita itu setia. Kalau saudara masih ingat, karena Dia setia, maka Dia tidak membiarkan kita dicobai lebih dari kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar. Nah, waktu itu saya sempat menyinggung perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di padang gurun. Mereka itu dipanggil keluar sudah dari Mesir, tetapi mereka gagal karena mereka tidak menaati firman Tuhan. Sehingga dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 itu Tuhan menyatakan bahwa sebagian terbesar mereka tidak bisa masuk negeri Kanaan. Mereka bergelimpangan mati di padang gurun. Nah, itu adalah teladan contoh. Tuhan memanggil kita itu setia. Mengapa tidak sampai ke negeri Kanaan? Apakah karena Allah gagal atau karena Allah tidak mampu? Bukan. Umat Israel yang gagal mentaati firman Tuhan. Nah, saudara, puji Tuhan. Sebab itu, malam hari ini mari kita akan memperhatikan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, Tuhan mengatakan kita itu dipanggil keluar dari dalam gelap, masuk dalam terangnya yang ajaib itu, kita mendapat status yang baru. Tadi dalam ayat 10 mengatakan, kamu itu dulu bukan umat Allah. Kamu itu bangsa kafir. Yang dimaksud umat Allah itu adalah bangsa Israel.
kamu dulu tidak mendapat rahmat, tetapi sekarang mendapatkan rahmat atau kemurahan. Nah, saudara, kalau kita membaca dalam kitab Keluaran ya, kitab Keluaran, saya bacakan kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-19 ya. Kitab Keluaran 19, kita akan membaca pada ayat yang keempat ya. 4-6 demikian bunyinya. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ini firman Tuhan, pernyataan Tuhan kepada Nabi Musa di Gurun Sinai. Ya, di padang Gurun Sinai. Waktu itu Allah mengingatkan kepada orang Israel bahwa mereka itu dipanggil keluar dari Mesir untuk datang kepada Tuhan. Dikatakan, kamu menjadi milik bagiku, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam atau imam-imam yang rajani, menjadi bangsa yang kudus. Ini firman Tuhan. Jadi Tuhan memanggil orang Israel keluar dari Mesir untuk akan masuk negeri Kanan. Itu maksudnya menjadi milik kesayangan Tuhan, menjadi kerajaan imam atau imamat yang rajani, dan menjadi bangsa yang kudus. Nah, Petrus mengingatkan kita dalam suratnya itu, kita itu dulu bukan umat Allah, bukan umat Israel. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena ya rahmat Tuhan, kita yang dulu bukan umat Allah, kita dijadikan umat Allah. Bukan karena kita baik, bukan karena kita lebih benar, tetapi karena kemurahan Allah atau rahmat Allah. Sehingga dikatakan dalam 1 Petrus 2 itu, kita itu menjadi imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dan itu posisi kita. Posisi kita yang dahulu bukan umat. Ya, itu Paulus katakan dalam surat Efesus pasal 2 ayat 11 dan seterusnya itu, saudara. Kita itu dulu bangsa kafir. Kita bukan umat Allah. Dikatakan tidak ada Tuhan, tidak mengenal Kristus, tidak ikut dalam perjanjian Allah, tidak mendapat bagian. Tetapi oleh darah Kristus, Efesus 2, oleh darah Kristus, kita yang dahulu begitu jauh, kita dijadikan dekat. Kita bisa menghampiri Tuhan, dipersatukan umat Allah Israel dan kita orang kafir, dipersatukan menjadi satu tubuh. Bukan karena perbuatan kita. Umat Israel juga bukan karena melakukan hukum Taurat, karena iman percaya kepada Yesus, kita dipersatukan menjadi satu tubuh. Itu kita. Nah, itulah posisi kita. Dahulu kamu bukan umat Allah, sekarang menjadi umatnya. Nah, posisi itu, saudara, kedudukan itu bukan supaya kita itu mempunyai nama harum, nama baik. Tidak. Ada tujuan. Tadi dalam 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Jadi kedudukan yang Tuhan berikan itu juga harus diimbangi, dibarengi dengan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Jadi Tuhan memberikan kita posisi, juga tanggung jawab kita adalah kita harus memberitakan. Tadi di depan saya katakan, waktu Tuhan berkata, aku yang memanggil kamu setia dan akan menggenapi, apakah berarti kita berdiam diri? Kita pasif? Ya, tidak, saudara. Justru kita melihat di sini, ya, panggilan Tuhan buat kita itu, panggilan untuk kita menjadi umat Allah, supaya kita menjadi berkat, menjadi saksi. Ini mengingatkan waktu Allah memanggil Abraham dari negeri Mesopotamia, dari Ur Kasdim, Tuhan juga mempunyai tujuan. Aku memanggil kamu, menjadikan kamu bangsa, supaya kamu menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau, hendaklah engkau menjadi berkat. Ini tujuan Allah memanggil. Jadi kita bukan menjadi umat yang pasif, umat yang berdiam diri saja, tidak. Sebab itu, saudara, malam hari ini firman Tuhan bicara tentang panggilan itu. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal 3, ya, Filipi pasal 3, ayat yang ke-13 dan seterusnya, saya akan membacakan untuk saudara. Filipi pasal 3, ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan memanggil kita itu, Paulus menggunakan kalimat panggilan surgawi. Jadi kita itu dipanggil keluar dari dalam gelap, masuk dalam terangnya ajaib. Dari bukan umat Allah menjadi umatnya, itu kita harus mempunyai suatu sasaran. Itu namanya panggilan surgawi. Dan Rasul Paulus berkata, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Jadi kita menjadi orang Kristen itu kita masuk dalam panggilan surgawi. Dan Paulus mengatakan, aku tidak mau berhenti, tidak mau menoleh ke belakang, tapi aku berlari-lari menuju ke depan. Nah, kata-kata berlari-lari itu, saudaraku, mengingatkan kita bahwa kita itu sebagai pelari. Nah, dalam 1 Korintus 9 itu, dia lari begitu rupa supaya bisa mencapai pahala. Berarti kita itu sebagai orang olahragawan. Dalam Ibrani pasal 12 dikatakan, kita itu masuk dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita itu dalam perlombaan, saudara. Orang Kristen itu perjalanannya sebagai orang itu kita berlomba. Nah, kata berlomba kan bukan berdiam diri. Berlomba bukan berarti penonton, saudaraku. Nah, kalau kita menjadi orang Kristen penonton, taunya kita melihat kelemahan orang, taunya kita mengoreksi orang, ya. Dalam bahasa Jawa dikatakan ndelok kendele alok, wani keplok ora wani tombok, itu istilah bahasa Jawa. Itu penonton. Penonton itu maunya, ya ada sedikit kekeliruan, wah dia koreksi. Tetapi kita bukan penonton, kita itu pelaku perlombaan. Jadi kita lari begitu rupa dalam Ibrani pasal 12,
kita berusaha untuk membuang segala beban dan dosa yang mudah menjerat kita. Kita lari menuju ke depan, melupakan yang di belakang. Rasul Paulus mengatakan, kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus dalam Ibrani pasal 12 ayat 23. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang akan menyempurnakan kita, membawa iman kita kepada kesempurnaan. Nah, ini saudaraku, arti panggilan surgawi itu. Paulus menggunakan kalimat itu, panggilan surgawi. Jadi kita harus mempunyai suatu kerinduan untuk maju buat Tuhan, untuk berlari-lari menuju panggilan yang surgawi itu, yaitu kita berusaha menyenangkan hati Tuhan. Kita berusaha lari begitu rupa sehingga kita bisa mencapai garis akhir seperti yang Paulus ungkapkan dalam 2 Timotius 4 itu. Dia melari sampai garis akhir, dia menyempurnakan usahanya dan memelihara iman. Akhirnya mahkota kebenaran itu disediakan bagi dia. Dan dalam 2 Timotius 4 ayat 8 itu, bukan hanya kepadaku tetapi kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berarti kita ini harus sebagai orang-orang yang rindu kapan Tuhan datang. Karena kita mempunyai suatu keyakinan, mahkota kebenaran itu disediakan bagi kita. Jadi kita bukan orang yang harus pasif, saudara. Bab itu Paulus berkata dalam Roma 12, 11, Roma 12 ayat 11 mengatakan, jangan kamu kendor, kerajinanmu itu jangan kendor. Sebaiknya rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Layani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Dalam 1 Korintus 15:58, jerih lelahmu itu tidak sia-sia kalau kita selalu berusaha dalam pekerjaan Tuhan. Jadi, saudara-saudara, Allah berkata, aku memanggil kamu setia. Dalam pencobaan aku akan memberi jalan keluar. Maka kita harus berusaha melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya sampai nanti dia datang kembali. Kemudian saya ingin membacakan satu ayat lagi, saudara, dalam 2 Timotius ya. 2 Timotius pasal 1, kita akan membaca mulai ayat yang ke-6 ya, demikian bunyinya. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengubarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Belum permulaan zaman. Nah, saudara, di sini Paulus menggunakan kata panggilan kudus. Kalau di Filipi panggilan surgawi, tapi Paulus kata ini panggilan kudus. Allah memanggil kita bukan berdasarkan jasa perbuatan kita, tapi ada maksud kasih karunia-Nya. Untuk apa, saudaraku? Kita diselamatkan seperti dalam 2 Petrus tadi itu,
kita itu bukan umat Allah. Kita tidak ada hak apa-apa, tetapi kita dipanggil untuk menjadi imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, milik kesayangan Tuhan. Supaya apa? Kita menjadi berkat. Lewat ibadah kita, lewat pelayanan kita, lewat apa yang kita lakukan, kita itu memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Apa perbuatan Tuhan yang besar? Saudara mungkin melihat Allah menciptakan langit dan bumi, perbuatan besar. Allah membelah laut Kulsum, perbuatan besar. Tetapi saudaraku, Alkitab, perbuatan Allah yang paling besar adalah waktu Yesus Kristus mati tersalib di Golgota. Itu perbuatan Allah yang besar. Karena oleh korban Kristus, Dia telah mengangkat kita dari lumpur rawa dosa, kita dijadikan umat Allah. Karya penyelamatan ini. Nah, inilah yang harus kita beritakan. Sebab itu Rasul Paulus tadi mengatakan, kobarkan karunia Allah yang dalam kamu, kobarkan Roh Kudus bagaikan api yang menyala di dalam dirimu. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu bersaksi tentang Injil. Juga jangan malu karena aku ini orang di penjara karena Injil. Sebaliknya kamu harus ikut menderita bagi Injil. Saudara, jadi kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen ini diberi kesempatan untuk kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi pemberita-pemberita Injil. Walaupun itu harus kita bayar dengan menderita. Paulus berkata, ikutlah menderita bagi Injil. Bukan hanya karena Injil, tapi bagi Injil. Artinya untuk memberitakan Injil itu dibayar dengan penderitaan, seperti Rasul Paulus alami, ya. Jadi ini saudara, saya ingin supaya kita bisa menyadari kalau firman Tuhan dari minggu itu, Allah memanggil kita itu setia, sehingga Dia akan menggenapinya, menjadikan kita tubuh, roh, jiwa kita tidak bercacat, tidak bernoda di hadapan Tuhan. Allah akan menggenapi, bukan berarti kita itu diam-diam saja, nanti Allah menyempurnakan, tidak, saudara. Paulus mengatakan, aku berlari-lari menuju kepada panggilan surgawi. Dan kamu harus mengubarkan api karunia Allah itu dengan rela menderita bagi Injil. Dan Tuhan yang memanggil kita dengan panggilan kudus. Panggilan kudus. Luar biasa. Istilah ini indah buat kita. Kita mendapat panggilan yang kudus. Sebab itu kita harus bisa mengimbangi kasih Allah ini. Dengan kita itu berlari-lari melayani pekerjaan Tuhan. Dalam 1 Korintus 3 pernah saya sudah sampaikan, kita itu diselamatkan oleh karena iman, oleh karunia Allah. Tetapi Tuhan memberi kesempatan kita. Paulus umpamakan alasnya, dasarnya itu batu Kristus Yesus. Tetapi di atas batu itu kita harus membangun. Dan orang-orang harus memperhatikan bagaimana kita membangun. Karena cara kita membangun itu akan menentukan pahala yang akan kita alami. Kalau orang membangun dengan emas, perak, batu permata, ada yang membangun dari kayu, jerami, dan rumput kering, semua bekerja di atas alasan itu. Tapi nanti kan diuji dengan api, diuji dengan api. Lantas Paulus katakan, kalau pekerjaan seorang tinggal tetap di atas alasan itu, dia mendapat upah. Tapi kalau pekerjaan terbakar, dia rugi, mengalami kerugian, walaupun dia selamat. Jadi Paulus katakan,
orang yang tidak mendapat pahala tetap selamat, tetapi seperti orang yang menerusi api. Jadi ini maksudnya apa, Saudara? Maksudnya kita anak-anak Tuhan harus memperhatikan sebagai orang percaya ini bagaimana kita membangun. Jangan sampai perbuatan kita sia-sia, nanti terbakar. Apa yang terbakar? Kayu. Kayu itu menggambar kedagingan kita. Rumput kering, jerami itu apa? Kemuliaan kita. Dalam Maliaki pasal yang keempat dikatakan itu orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu seperti jerami, itu rumput kering yang nanti akan terbakar waktu kedatangan Tuhan. Orang-orang yang berusaha untuk bekerja melayani Tuhan tetapi dengan kehidupan yang fasik, ya terbakar perbuatannya. Tetapi kalau kita membangun dengan emas, yang lalu saya sudah katakan emas itu adalah iman yang murni, itu kekayaan gereja. Perak itu bicara tentang tebusan, kita ditebus oleh darah Kristus. Batu permata itu bicara tentang jiwa-jiwa yang dimenangkan. Saudara tahu, ingat nyanyian intan-intan dan permata, ya, itu jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang di lumpur rawa dosa itu. Ini artinya apa? Kita menangkan jiwa, kita bersaksi tentang kasih Allah, supaya jiwa-jiwa yang hilang itu bisa percaya. Ini yang dapat nilai di mata Tuhan. Nah, jadi saudara, kalau kita simpulkan itu, maka Tuhan memanggil kita dengan panggilan kudus. Kita harus bersaksi, kita harus berusaha untuk menangkan jiwa, ya, supaya kita waktu Tuhan datang kita tidak tangan kosong, tapi kita ada persembahan, 1 jiwa, 2 jiwa buat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, ini firman Tuhan malam hari ini tentang bagaimana kita mengisi panggilan itu. Sekali lagi kita baca dalam 1 Petrus 2 itu, Tuhan memanggil kamu keluar dari gelap, masuk dalam terang yang ajaib, supaya kau memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Puji Tuhan. Kalau saudara ingat di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, Matius pasal 5 ayat 13-16, siapa saudara? Posisi saudara apa? Alkitab mengatakan, kamu adalah garam dunia. Tapi kalau garam itu tidak menjadi asin atau hilang asinnya, tawar, dengan apa diasinkan? Tidak ada guna. Orang Kristen kalau tidak bisa menjadi berkat, tidak ada guna. Diinjak-injak orang. Itu Matius pasal 5 ayat 13. Kemudian, kamu tuh terang dunia. Terang dunia itu tidak bisa tersembunyi. Seperti kota di atas gunung. Pasti kelihatan dari mana-mana, saudara. Karena kota itu biasanya ditandai dengan cahaya lampu. Orang melihat, wah, dari jauh sudah kelihatan. Saudara ya, coba saudara-saudara yang dari luar kota melihat kota Semarang atas, dari jauh sudah kelihatan lampu. Begitu mencolok. Jadi orang Kristen itu tidak bisa tersembunyi. Artinya apa? Perbuatanmu baik atau jelek itu tidak tersembunyi. Ada yang mengumpamakan orang Kristen seperti ikan dalam akuarium. Kelihatan solah tingkah kita itu. Sebab itu dalam ayat 16, sebab itu hendaklah kamu melakukan perbuatan baik, supaya dengan perbuatan baik itu kamu bercahaya-cahaya dan orang melihat perbuatanmu, Allah dipermuliakan. Itu panggilan kita, saudara. Posisi kedudukan kita itu garam dan terang, bukan supaya kita itu hanya perongkolan begitu, tetapi kita menjadi berkat.
supaya jadi berkat, maka garam harus rela hancur di air, apakah di sayur, apakah di mana, supaya asin kita terasa. Sudah. Kalau tidak, nanti seperti tiang garam. Siapa itu tiang garam? Istrinya Lot. Karena dia menoleh ke belakang, tidak mau berjalan terus, akhirnya menjadi tiang garam. Garam tapi wujudnya batu, tidak bisa menjadi asin, tidak menjadi berkat. Saudara, ingat, firman Tuhan katakan, garam itu baik, tetapi kalau garam menjadi tawar, tidak ada guna. Saudara, orang Kristen itu posisinya baik, tetapi kalau orang Kristen tidak menjadi berkat, tidak mempunyai kesaksian yang baik, dia tidak ada guna. Dia akan diinjak-injak orang, dicemooh oleh orang. Tapi itu saudara perhatikan, jangan kita merasa aman, tenang, tetapi kita harus mengerti, Tuhan memanggil kita ada maksud. Tuhan memanggil orang Israel keluar dari Mesir juga ada maksud, supaya dunia tahu bahwa Allah itu maha besar. Tapi waktu Israel gagal menjadi umat Allah, gagal menjadi berkat, Allah izinkan dia terhambur ya, di padang gurun mati. Tetapi setelah berapa ratus tahun di tanah Kanaan, dibuang ke negeri Babil, dihina oleh orang. Nah, saudara, pengalaman orang Israel dalam 1 Korintus 10 itu pelajaran buat kita, pelajaran bagi kita, contoh buat kita, supaya kita tidak melakukan seperti mereka. Sebab itu, saudara-saudara, kalau sekali lagi saya kasih ingat, Tuhan memanggil kita seolah-olah kita itu ya pasrah bongkoan saja begitu, diam-diam, bukan. Kita harus kembali seperti Paulus, kita itu memenuhi panggilan surgawi. Kita harus berlari menuju sasaran. Kita itu panggilan kudus. Kita rela menderita untuk Injil, bagi Injil, menyaksikan cinta Tuhan. Saudara, puji Tuhan, kita itu orang-orang yang diberi kesempatan untuk menjadi pelomba-pelomba. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, maka kita harus berlari dengan tekun, dengan mata yang memandang kepada Yesus. Saudara, saya akan mengakhiri dengan satu ayat, ya, satu ayat di dalam 2 Petrus pasal 1, ya, 2 Petrus pasal 1, 2 Petrus pasal 1, saya akan membaca ayat 10 lebih dulu, ya. Ayat 10 begini bunyinya. Karena itu, saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah terserandung. Ya. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, Pak Petrus yang tadi di dalam 1 Petrus 2 mengatakan kamu dipanggil menjadi imam raja, ini harus memberitakan. Maka dalam surat yang kedua dikatakan kamu harus berusaha bersungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Tapi ayat ini didahului dengan karena itu, ya. Karena itu koma, karena itu. Nah, saudara kalau membaca ayat yang kelima, ya, itu ada alasan Paulus Petrus tuliskan di situ. Begini, saudara, ya. Kita akan, karena ini pendalaman Alkitab, mari kita akan membuka Alkitab kita,
ya. Ayat yang kelima berkata demikian. Atau ayat 4 ya. Ayat 4 saya katakan. Dengan jalan itu, artinya jalan keselamatan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Ini posisi kita, saudara. Posisi kita itu kita yang dahulunya bukan umat tanah liat yang tidak berarti. Kita dijadikan umat Allah, mendapat tabiat ilahi, kodrat ilahi. Sifatnya Allah kita miliki. Luar biasa ini, saudara. Tetapi Paulus berkata, ya, ayat yang kelima, justru karena itu. Justru karena kita menjadi umat Allah, mempunyai tabiat Allah, atau mendapatkan kodrat dengan Allah. Maka karena itu, justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi kita punya usaha. Orang usaha itu tidak diam-diam, duduk tengok-tengok, menunggu geduk. Tidak. Kita harus berusaha. Berusaha apa? Menambah kepada imanmu kebajikan. Jadi kita itu menambah kebajikan. Kita berbuat kebajikan itu, bahasa ini suka memberi, suka berkemurahan. Tidak menerima saja, saudara. Kita bisa memberi. Apa yang kita bisa beri? Nasihat, atau ya memberi secara materi kepada orang-orang yang kita anggap membutuhkan, kita bisa membantu mereka. Itu kebajikan. Kebajikan itu berbuat baik, menolong orang. Kemudian kepada kebajikan, pengetahuan. Kalau pengetahuan ini di dalam terjemahan Alkitab terjemahan lama itu ma'rifat. Ma'rifat itu pengetahuan tentang rahasia Allah. Bukan pengetahuan ilmu kimia atau ilmu bumi. Tapi pengetahuan di sini pengetahuan akan firman, akan rahasia Allah. Itu ma'rifat namanya. Dan kepada pengetahuan ditambah penguasaan diri. Kita menguasai diri, jangan sombong rohani, jangan merasa sok suci, seperti orang Parisi itu. Kita harus bisa menyesuaikan diri. Kemudian kepada penguasaan diri, itu ketekunan. Artinya tekun dalam kesalehan, tekun di dalam mengikut Tuhan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Kalau di dalam terjemahan lama itu ibadah. Jadi kita itu ibadah tekun. Sebab itu walaupun saudara beribadah di rumah, tidak di dalam gereja, saudara harus tekun beribadah. Jadi orang saleh. Ya. Jangan saudara anggap ini kebaktiannya cuma di lewat online sambil melakukan sesuatu yang tidak patut, apalagi sudah mengabaikan, saudara nanti bertanggung jawab. Ya, dikatakan ketekunan ditambah kesalehan, ibadah. Dan kesalehan itu ditambah dengan kasih kepada saudara seiman dan kepada semua orang. Ini, saudaraku, yang dimaksud oleh Rasul Petrus, supaya panggilanmu dan pilihanmu semakin teguh. Saya bicara lagi tentang panggilan. Panggilan itu Paulus katakan panggilan surgawi, panggilan kudus, harus kita isi dengan usaha tadi. Rasul Petrus berkata, karena kamu dipanggil menjadi umat Allah, maka kamu harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk dalam terang kasih. Saudara, demikianlah firman Tuhan malam hari ini.
Kiranya saudara diberkati Tuhan dan renungkan firman Tuhan ini, dan mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak tinggal diam, tapi mari kita berbuat sesuatu supaya waktu Tuhan datang ada sesuatu yang dapat kita persembahkan. Ada nyanyian lama saya katakan, nantikah tanganku kosong bertemu dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara, harus ada persembahan yang kita persembahkan. Tuhan menilai kita semua. Tuhan memberkati saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, mengucap syukur untuk firman Tuhan malam hari ini, mengingatkan kami bahwa Tuhan memanggil kami bukan supaya kami pasif berdiam diri, tetapi Tuhan memanggil kami dengan panggilan surgawi. Sebab itu kami harus bisa mengejar target panggilan itu, seperti hamba-Mu Paulus berlari-lari menuju kepada sasaran. Juga panggilan kudus, Tuhan memanggil kami dengan panggilan kudus, supaya kami memberitakan, menyaksikan kasih-Mu kepada orang lain. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Siapa kami ini Tuhan? Kami dulu bukan umat Allah. Kami bangsa kafir yang tidak mempunyai pengharapan, tidak mempunyai Tuhan, tidak mengenal perjanjian. Tetapi oleh korban Tuhan, oleh darah Yesus, kami ditebus menjadi umat Allah. Kami boleh menjadi kawan swarga dalam kerajaan surga, dan kami peserta dalam perjanjian Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau ingatkan kami, supaya kami memberitakan perbuatan besar dari Tuhan. Perbuatan yang besar dari Tuhan adalah bagaimana Engkau menyelamatkan kami orang berdosa lewat korban-Mu di salib di Golgota. Tuhan, berikan kami kemampuan, biar Roh-Mu menyala-nyala di kami. Kami lebih bersaksi tentang kasih Tuhan, kasih salib Kristus, supaya ada jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang malam ini mendengarkan firman Tuhan. Bangkitkan dalam mereka satu gairah kerinduan untuk pergi memberitakan Injil dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah pelayanan hamba-Mu malam ini, dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya.
Anugerahkan bagiku, ku diangkat